Agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ini semoga kalian tidak protes. Ternyata obat ketiga adalah politik. Beda ya, ternyata kamu gak membayangkan ternyata politik bisa jadi obat dari kecemasan status. Ada 3 cara politik itu bisa membantu kita, menegaskan kita. Yang pertama, politik menyadarkan kita bahwa sistem struktur masyarakat yang menggelisahkan kita tadi itu buatannya manusia. Tadi kan kita merasa rendah diri karena gagal naik status. Tapi begitu sadar kita, oh iya ya ini politik sih. Urusan status tinggi, status rendah itu bukan kodrat, tapi kekuasaan, kebijaksanaan, dan keputusan. Jadi ini tidak serta-merta salahku sebagai pribadi. Bisa saja karena kebijakan yang diambil pemerintah tidak pas, tidak cocok. Jadi politik setidaknya menyadarkan kita ini. Oh iya, ya memang manusia yang bikin. Jadi politik akan mengajarkan kita mungkin bukan kamu yang gagal, tapi sistemnya yang tidak adil. Ini pelajaran dari politik. Itu kan ringan kita. Kalau tadi kan kita menyalahkan diri kita sepenuhnya. Bahwa saya itu lemah, saya itu jelek. Ini politik menyadarkan kita. Saya coba dicek lagi. Jangan-jangan bukan kamu yang lemah, tapi sistemnya saja yang rusak. Tatanannya yang tidak adil. Baik, yang kedua, politik tertentu seperti di Indonesia ini ada demokrasi. Ini bisa jadi obat yang menyadarkan kita bahwa kita semua ini sebenarnya setara. Jadi siapapun warga negara di mata negara, di mata hukum itu sama. Jadi kita sama-sama warga negara. Nah, nanti ini kesadaran kedua. Di politik bisa menyadari, oh iya ya, saya kok nganggap orang lebih kaya, lebih mulia. Enggak, kita di negara ini masing-masing punya peran kok. Dengan pejabat ya kita beda fungsi, beda peran, tapi tidak berarti kemudian beda martabat. Secara martabat kita sama-sama manusia. Nah, ini politik menyadarkan kita. Kemudian politik juga setelah dari kesadaran-kesadaran tadi, ketika kita merasa tidak adil kemudian ingin berjuang, membebaskan diri dari ketidakadilan itu, ya jalannya lagi-lagi lewat jalur politik. Jadi politik memungkinkan kita melawan sistem status yang menindas. Tidak sekedar menyerah atau menyalahkan diri sendiri. Kalau ini memang sistem yang tidak adil, berarti tidak sepenuhnya salah saya. Sekarang saatnya berjuang untuk mengubah sistem. Nah, ini caranya jalur politik bisa meredakan kecemasan kita. Jadi ternyata saya bukan pecundang. Sekarang saya pejuang. Memperjuangkan keadilan dari sistem tadi. Baik ya, terserah nanti teman-teman lebih enak ngambil jalur mana. Filsafat, seni, apa politik. Ada jalur keempat. Nah, kalau ini otomatis ya, agama. Agama pasti ada banyak ajarannya yang bisa membantu kita
mengatasi kecemasan-kecemasan karena status. Yang pertama misalnya, agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau di bukunya The Button ini judul babnya Christianity mungkin karena dia. Sebenarnya maksudnya agama. Alain The Button ini ngakunya dia ateis. Tapi menarik, meskipun dia tidak beragama, dia melihat banyak sekali unsur-unsur agama yang penting dalam hidup manusia. Jadi agama itu sangat kontributif. Jadi dia sendiri mendeklarasikan diri ateis, tapi dia melihat agama itu ternyata perannya besar, fungsinya banyak untuk hidup ini. Nah, kita doakan dapat hidayah ya. Biasanya begitu kalau pengajian-pengajian itu terus ditambahi itu. Jadi yang pertama dengan agama terus kita disadarkan, enggak, setiap manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam Islam ya hierarkinya bukan hierarki kaya miskin, tapi takwa dan tidak takwa. Jangan iri dengan orang yang lebih kaya, lebih berjabatan. Irilah dengan orang yang lebih takwa. Karena ya manusia itu tidak bertingkat-tingkat kecuali dari aspek ketakwaannya. Yang kedua, agama kadang-kadang membalik hierarki. Justru di beberapa ajaran disebutkan orang yang terhina, orang miskin, orang yang mustad'afun justru lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Ini kan kebalikannya. Jadi kita tenang kan sekarang. Aku kok tidak punya apa-apa, orang-orang kok kaya semua. Tapi tidak apa-apalah. Kalau secara agama berarti aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku kok ditindas terus ini. Oh, menurut agama orang yang ditindas itu doanya makbul. Nah, saatnya berdoa misalnya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama. Jadi hierarkinya tidak yang sukses, yang kaya, tapi justru orang-orang yang dilemahkan, dizalimi, ditindas itu disebut lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agama juga mengajarkan pada kita bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai manusia, bukan sesama manusia. Itu kalau disimbolkan dengan rapot, ya kita ini sesama siswa, tidak bisa saling ngisi rapotnya. Yang ngisi rapot kita Tuhan nanti. Jangan menghakimi. Nah, maka ini lebih menenangkan kita. Oh, berarti mana mulia, mana tidak mulia, mana yang bermartabat, mana tidak, itu yang bisa menetapkan ya Allah. Yang keempat, menawarkan cinta yang tanpa syarat. Jadi agama menawarkan cinta yang tanpa syarat pada semuanya. Manusia tidak harus membuktikan diri dulu, tidak harus sukses dulu, tidak harus berhasil dulu. Semuanya dicintai oleh Allah. Nah, ini solusi dari agama. Insya Allah teman-teman paham lah ya yang nomor 4 ini. Masih sulit, ada solusi ke-5. Bohemia. Ini mungkin teman-teman yang suka nongkrong mungkin suka yang ke-5 ini.
Jadi bohemia itu satu gaya hidup yang menolak norma-norma sosial yang mainstream. Memberi jalan pelarian dan tekanan status dalam masyarakat. Jadi bohemia itu contohnya seniman, penyair, filosof jalanan kalau di perdebatan ya. Filosof masjid tidak masuk. Pecinta kebebasan yang tidak hidup untuk mengejar status, tapi keaslian, kreativitas, kebebasan batin. Ini orang-orang yang tidak mau dijebak, ditelan oleh norma dan tekanan status di tengah masyarakat. Sebutannya kelompok bohemia. Nah, orang-orang bohemia ini gaya hidup mereka itu bisa jadi penawar kecemasan status. Kenapa begitu? Yang pertama, mereka menolak standar-standar konvensional. Mereka menolak anggapan bahwa uang, jabatan, reputasi itu ukuran keberhasilan. Mereka punya standar sendiri. Mereka lebih mengedepankan kejujuran, kebebasan, pencarian makna, dan kesetiaan pada hati nurani. Jadi hidupnya lebih merdeka. Ini kelompok bohemian. Mereka akan berkata, kami memilih tidak berpartisipasi dalam perlombaan status. Silahkan yang mau berlomba, saya tidak. Terserah orang-orang mengakui saya atau tidak. Terserah orang-orang meninggikan saya atau merendahkan saya. Aku akan menikmati hidupku apa adanya. Yang kedua, mereka menghargai hidup yang oleh orang banyak disebut gagal. Bagi kelompok bohemia ini, orang yang tidak punya jabatan tinggi, tapi jujur, apa adanya dalam hidupnya, menurut mereka lebih mulia daripada orang yang kaya raya tapi palsu. Jadi mereka akan menghargai siapapun yang merasa tidak cocok dengan norma sosial. Ada satu quote yang terkenal, better to be true to yourself in rags than false in riches. Lebih baik menjadi diri kita sendiri meskipun berbaju compang-camping daripada kaya raya tapi palsu. Palsu itu maksudnya tidak bisa jadi dirinya sendiri. Disetir oleh tren-tren, dikendalikan oleh konsumsi-konsumsi dan lain sebagainya. Tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri. Berarti masih palsu. Kelompok-kelompok bohemia ini kadang-kadang menciptakan komunitas tandingan. Jadi dengan tatanan norma yang berbeda dibandingkan yang ada di tengah masyarakat. Oke, ya tadi loh, seniman, penyair, filosof jalanan, para pecinta kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ada 5 tadi ya solusi. Silahkan dicari kalau ada yang sedang mengalami penyakit status anxiety ini, cari penawarnya di 5 aspek. Bohemia, agama, politik, seni atau filsafat. Ya. Filsafat kalian ngerti sedikit-sedikit, seni saya yakin semuanya juga punya seni, kegemaran dan hobinya masing-masing. Politik sampai batas tertentu ya kita makhluk politik. Agama, insya Allah yang hadir malam hari ini beragama. Dan bohemia, saya tidak tahu kalau yang bohemia ini ya. Mungkin banyak penyair, sastrawan, filosof-filosof yang ingin bebas, merdeka, tanpa tekanan masyarakat.
Jadi ini bab terakhir kalau di buku Status Anxiety. Ada beberapa quote yang menarik, yang menurut saya sebenarnya banyak sekali kata-kata menarik di sana, di buku itu. Tapi kita lihat ya, beberapa saja kita ambil malam hari ini. Kekayaan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kekayaan itu relatif terhadap keinginan. Setiap kali kita mendambakan sesuatu yang tidak mampu kita beli, kita akan semakin miskin. Berapapun sumber daya yang kita miliki. Dan setiap kali kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita dapat dianggap kaya. Betapapun sedikitnya yang kita miliki. Ini sering disampaikan orang bahwa kaya tidak kaya itu hubungannya dengan keinginan. Uang kita cuma 10.000. Tapi kita hanya ingin sebungkus nasi di angkringan yang 3.500. Kaya sudah kita. Lebih uangnya. Nanti minumnya minta gratisan lah. Nah, tapi kita punya uang 1 juta. Yang kita inginkan HP yang harganya 7 juta. Miskin kita. Ya, jadi kaya atau tidak kaya itu tergantung keinginan. Berarti apa? Sekarang kalian boleh bilang saya sudah kaya Pak pulang dari ngaji ini. Caranya bukan nambah uang, tapi mengganti keinginan. Ini lanjutannya ini. Alain de Botton ini ngutip Rousseau. Ada 2 cara untuk membuat seseorang lebih kaya. Kata Rousseau, yang pertama memberinya lebih banyak uang atau mengekang keinginannya. Nah, jadi kalau sampean tanya, Pak Faiz bisa enggak buat kita kaya? Bisa, cuma lewat jalur kedua. Kalau lewat jalur pertama saya enggak bisa. Jadi ngasih banyak uang, tapi ayo kita latihan mengekang keinginan. Baik, terakhir ini quote menurut saya juga menarik. Daripada berjuang untuk menjadi ikan yang lebih besar, kita mungkin bisa memfokuskan energi kita untuk menemukan kolam yang lebih kecil. Atau spesies yang lebih kecil untuk berenang bersama. Sehingga ukuran tubuh kita sendiri tidak akan terlalu mengganggu. Kalau ini urusan kolam ya salahmu sendiri nyari kolam yang tidak kompatibel. Akhirnya kamu stres tiap hari. Coba nyari kolam yang lebih cocok. Ini tadi kan problem anxiety kan banyak berhubungan dengan masyarakat. Kolam kita, circle kita. Kalau memang circle-nya sudah sangat toksik, meracuni kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti kecemasan tadi, ya solusinya gampang. Ganti kolam. Ganti circle. Biar kita tidak gelisah terus. Nyari kolam yang lebih cocok dengan kita. Itu akan membuat kita lebih bahagia. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini tentang kecemasan status sosial. Paling tidak sekarang sudah mulai ngerti ya kalau ada gejala-gejala itu, teman-teman sudah tahu sumbernya dan tahu obat-obatnya, jalur-jalur untuk menyembuhkan diri. Paling tidak kalau masih sulit lewat agama, lewat seni dan lain sebagainya, jalur darurat lewat yang terakhir ini. Ganti circle. Kalau para sufi, mereka melakukan ini dengan cara apa? Uzlah. Menjauh sebentar dari keramaian. Biar tidak stuck, terjebak di circle yang toksik tadi. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini tema terakhir kita ya, tentang filosofi-filosofi yang berhubungan dengan kekayaan. Insya Allah bulan depan kita ganti tema nanti.
Nggak usah ditanya temanya apa ya. Pokoknya senyampe-nyampeknya lah. Semutnya saya saja nunggu ilham dari atas. Karena itu nunggunya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi seperti diumumkan, yang mau ke depan minta tanda tangan atau foto, monggo. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.